warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita di bab tabel periodik unsur. Namun, video kali ini akan fokus membahas mengenai sifat-sifat periodik unsur. Sebelum kita ke sifat-sifat periodik unsur, ada beberapa hal ini yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah anggota pada tabel periodik unsur. Kita kemarin sudah belajar bahwa di dalam tabel periodik unsur ada lajur vertikal yang kita sebut dengan golongan ya. Jadi dari atas ke bawah itu kita sebut dengan golongan. Kemudian lajur horizontal dari kiri ke kanan kita sebut dengan periode. Nah, teman-teman, selain itu ada anggota dari tabel periodik unsur. Ada yang disebut dengan logam, ada yang disebut non-logam, dan ada juga yang semi-logam atau metaloid. Nah, logam di dalam tabel periodik unsur itu terletak pada golongan 1A sampai dengan 3A. Jadi ini ya, 1A sampai dengan 3A itu adalah logam secara umum ya, teman-teman. Secara umum. Jadi ada yang bukan logam, yaitu hidrogen dan juga boron. Hidrogen ini masuknya gas ya, non logam. Kalau boron itu masuknya metaloid. Tapi sekali lagi secara umum golongan logam itu terletak pada 1A sampai dengan 3A. Yang di dalamnya juga termasuk golongan B atau logam transisi. Nah, memang ada nama-nama khusus seperti untuk golongan 1A itu namanya logam alkali. Golongan 2A itu namanya golongan alkali tanah. Kemudian 3A namanya golongan aluminium. Nah, untuk golongan B ini namanya adalah logam transisi. Nah, itu tadi untuk logam. Kemudian non-logam itu secara umum terletak pada golongan 4A sampai dengan 8A. Jadi ini non-logam. Golongan 4A itu secara khusus disebut golongan karbon, kemudian 5A golongan nitrogen, 6A golongan oksigen, 7A golongan halogen, dan 8A secara khusus kita sebut dengan golongan gas mulia. Itu teman-teman, jadi itu termasuk non-logam. Kemudian selain logam dan non-logam ada satu yang penting di sini, yaitu semi-logam atau metaloid. Jadi metaloid itu sifatnya adalah di antara logam dan non-logam. Anggotanya adalah yang digambarkan dengan hijau ini, teman-teman. Jadi yang hijau itu adalah anggota dari metaloid, unsur metaloid. Jadi ada B, Si, Ge, As, Sb, Te, dan Po. Ini adalah termasuk ke dalam metaloid. Jadi diagonal ini ya, teman-teman. Nah, itu. Jadi sekali lagi dalam tabel periodik unsur ada yang disebut logam, non-logam, dan metaloid. Kemudian kita ke kemiripan sifat unsur. Jadi teman-teman, unsur di dalam satu golongan yang sama, jadi dari atas ke bawah itu mempunyai sifat yang mirip. Ya, nah sifat yang mirip ini disebabkan atau tandanya kalau sifatnya mirip adalah elektron valensi yang sama. Jadi pola elektron valensi dan juga tentu saja jumlah elektron valensi yang sama. Jadi kalau valensinya sama maka sifatnya mirip. Contohnya adalah golongan 1A ini. Kita lihat elektron valensi pada golongan 1A. Jadi litium dengan nomor atom 3 ini elektron valensinya adalah 2s1 ya. Kemudian Na nomor atomnya 11, elektron valensinya adalah 3s1. Jumlah elektron valensinya 1 ya. Kemudian K19 elektron valensinya 4s1. Rb nomor atom 37, elektron valensinya 5s1, dan Cs nomor atom 55, elektron valensinya 6s1. Nah, golongan 1A itu kan elektron valensinya polanya sama ya, ns1 semua. Sehingga kalau polanya sama ini sifatnya mirip dalam satu golongan.
Begitu ya. Begitu juga untuk nanti golongan-golongan yang lain itu kan pasti elektron valensinya sama, maka sifatnya juga mirip. Oke teman-teman, kita ke sifat-sifat periodik unsur. Sebenarnya sifat-sifat periodik unsur ini banyak ya teman-teman, namun yang perlu kalian pelajari ada 4. Yang pertama adalah jari-jari atom, yang kedua adalah energi ionisasi, yang ketiga adalah afinitas elektron, dan yang keempat adalah elektronegativitas. Kita langsung ke yang pertama, yaitu jari-jari atom. Apa sih yang dimaksud dengan jari-jari atom? Jadi jari-jari atom adalah setengah jarak antara dua inti atom yang berikatan dalam wujud padat. Jadi kata kuncinya adalah setengah jarak antara dua inti atom ini ya. Kalau digambarkan akan menjadi seperti ini teman-teman. Contohnya ini pada Br2. Ini kan tengah, ini kan inti ya. Inti. Kemudian ini kan ada jaraknya dari inti ke inti. Nah, jari-jari atom itu adalah setengah jarak dari inti ke inti ini. Jadi adalah yang saya gambarkan dengan hijau yang ini ya. Yang ini adalah jari-jari atom setengahnya ya. Setengah jarak dari inti satu ke inti yang lain dalam satu ikatan, jadi antar dua atom. Oke, itu yang disebut dengan jari-jari atom. Lalu bagaimana kecenderungan jari-jari atom ini dalam satu periode dan satu golongan? Teman-teman lihat gambar ini supaya lebih mudah mempelajari. Jadi jari-jari atom itu dalam satu golongan dari atas ke bawah itu nilainya makin besar. Sementara dalam satu periode dari kiri ke kanan makin kecil. Kok bisa begitu? Lihat penjelasan ini teman-teman. Jadi saya berikan contoh. Yang satu golongan itu adalah dari Li ke Cs, yang satu periode dari kiri ke kanan dari Li ke Na. Nah, kenapa jari-jari atom itu dalam satu golongan makin besar? Coba teman-teman lihat dalam satu golongan, berarti kan dari atas ke bawah ini ya. Dari Li ke Cs, lihat jumlah kulitnya itu semakin banyak kan. Li jumlah kulitnya 2, Na jumlah kulitnya 1, 2, 3, K jumlah kulitnya 1, 2, 3, 4, Rb jumlah kulitnya 1, 2, 3, 4, 5, Cs jumlah kulitnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau jumlah kulitnya makin banyak, berarti kan jarak antara inti atom dengan elektron yang terluar itu kan juga makin panjang kan? Nah, kalau jarak antara inti atom dengan elektron terluar itu makin panjang atau makin besar, berarti otomatis jari-jari atomnya adalah makin besar. Oke, paham ya? Kemudian kita lihat yang satu periode dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, dari Li ke Na. Kita lihat di sini bahwa ternyata dari kiri ke kanan itu jumlah kulitnya sama-sama 2. Li itu kulitnya 2, Be kulitnya 2, B kulitnya 2, C kulitnya juga 2, N kulitnya 2, O juga 2, F juga 2, Na juga 2. Nah, jumlah kulitnya itu sama-sama 2 dalam satu periode. Tetapi nomor atomnya itu kan bertambah ya. Jadi kalau Li itu nomor atomnya 3, Be nomor atomnya 4, B nomor atomnya 5, C 6, N7, O8, F9, Na10. Nah, kalau nomor atomnya makin besar, berarti kan jumlah proton maupun jumlah elektronnya juga makin besar kan? Kemarin kan kita sudah belajar bahwa nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, kalau jumlah elektronnya makin banyak, jumlah protonnya juga makin banyak, padahal jumlah kulitnya sama. Itu berarti karena elektronnya makin banyak, kemudian intinya tadi protonnya juga makin banyak, maka daya ikat ya atau gaya tarik menarik antara proton dan elektron itu semakin kuat, padahal jumlah kulitnya sama gitu loh. Kalau daya tariknya semakin kuat, berarti kan semakin istilahnya kayak mengkerut ya, atau semakin jaraknya semakin
kecil, sehingga jari-jari atom dari kiri ke kanan dalam satu periode semakin kecil. Karena jumlah kulitnya sama, tetapi proton dan jumlah elektronnya semakin banyak, sehingga gaya tariknya semakin besar. Itu ya, itu untuk jari-jari atom. Lalu yang kedua, kita akan belajar sifat periodik, yaitu energi ionisasi. Apa yang dimaksud dengan energi ionisasi? Jadi energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan oleh suatu atom atau ion berfase gas untuk melepas elektron. Kata kuncinya adalah pada energi minimum dan melepas elektron. Jadi energi ionisasi itu energi yang terlibat ketika suatu atom atau ion itu melepas elektron. Nah, yang perlu kalian kuasai adalah kalau energi ionisasinya kecil, maka itu atom itu mudah melepas elektron. Kalau energinya kecil itu berarti justru mudah. Untuk melepas elektron butuh energi yang kecil, berarti kan mudah melepas elektron. Kalau energi ionisasinya besar, maka kebalikannya. Kalau energi ionisasinya besar berarti malah sulit melepas elektron. Ini yang perlu kalian ketahui dengan baik gitu. Jangan kebalik. Jadi kalau energi ionisasinya kecil, mudah melepas elektron, karena kan nggak butuh effort, nggak butuh usaha yang besar, berarti mudah melepas elektron. Itu ya, kuncinya itu. Kemudian kita lihat sifat keperiodikannya. Jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi itu makin kecil. Kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi makin besar. Kok bisa? Lihat penjelasan ini. Oke, kita ke golongan dulu. Jadi kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi makin kecil. Kenapa? Kita lihat tadi ada hubungan dengan jari-jari, ya. Kalau kita lihat dalam satu golongan dari Li ke Cs, ini kan jumlah kulitnya bertambah. Nah, kalau jumlah kulitnya bertambah, berarti kan jarak antara inti dengan elektron terkeluar itu kan makin besar. Kalau jaraknya makin besar, berarti elektronnya kan tidak mendapat gaya tarik yang kuat dari inti gitu loh. Jadi semakin jauh elektron dari inti itu justru semakin mudah lepas, karena nggak tertarik kuat ke inti. Gitu ya, paham ya? Jadi kalau jari-jari semakin besar, maka daya tarik antara inti dengan elektron itu semakin lemah, sehingga elektron makin mudah lepas. Kalau elektron makin mudah lepas, berarti energi ionisasinya makin kecil. Ya, jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi makin kecil. Kita ke periode. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi makin besar. Penjelasannya tadi sama ya, karena jari-jari atomnya itu semakin kecil ya. Kalau dari kiri ke kanan kan jari-jari atomnya makin kecil, sehingga gaya tarik antara inti dengan elektron terluar itu makin besar. Kalau gaya tariknya aja besar, kuat gitu ya, elektron tertarik ke inti dengan lebih kuat, maka elektronnya susah lepas gitu ya. Sehingga kalau elektronnya susah lepas, maka energi ionisasinya makin besar. Oke, kita ke sifat periodik yang ketiga, yaitu adalah afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang terlibat ketika suatu atom berfase gas menangkap elektron. Nah, kemudian bagaimana kecenderungan afinitas elektron di dalam tabel periodik? Jadi, dalam satu golongan, afinitas elektron itu dari atas ke bawah nilainya adalah semakin kecil. Sementara dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektronnya makin besar. Kita lihat di sini teman-teman.
dalam satu periode dari kiri ke kanan, tadi kan afinitas elektronnya makin besar. Jadi coba teman-teman dilihat di sini. Ini dalam satu periode ada Li sampai dengan F gitu ya. Kemudian kenapa di sini sebenarnya ini ada Ne ya. Ne itu golongan gas mulia. Kenapa tidak saya tuliskan? Karena Ne ini sudah stabil. Jadi dia sangat susah sekali menangkap elektron. Itu maupun melepas elektron sangat susah sekali karena elektron valensinya sudah stabil, yaitu sudah 8 gitu ya. Nah, ini dari kiri ke kanan kita lihat di sini dari Li, Be, Bc, NOF itu yang paling mudah menangkap elektron adalah F ya. F ini halogen, ini paling mudah menangkap elektron. Jadi di sini elektron valensi F kan 7 ya. Nah, semua unsur itu kalau bisa itu elektron valensinya 2 untuk helium atau selain helium itu harus 8. Jadi ini supaya 8 ini kan harus menangkap 1 elektron ya, si F ini. Jadi F ini adalah paling mudah dalam menangkap elektron gitu, sehingga afinitas elektronnya adalah paling besar. Jadi teman-teman ingat bahwa afinitas elektron dari atas ke bawah dalam satu golongan itu makin kecil, sementara dalam satu periode itu makin besar gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke sifat yang keempat, yaitu elektronegativitas. Apa yang dimaksud dengan elektronegativitas? Jadi elektronegativitas itu merupakan ukuran kemampuan suatu atom untuk menarik muatan negatif elektron dalam suatu ikatan kimia. Jadi kata kuncinya adalah kemampuan. Jadi ukuran kemampuan suatu atom. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah, elektronegativitas itu nilainya makin kecil. Sementara dalam satu periode dari kiri ke kanan, elektronegativitas itu nilainya makin besar. Nah, kalau kita lihat di sini gitu ya, dari dalam satu periode ya, dari kiri ke kanan, dari Li sampai dengan F, itu yang paling elektronegatif adalah yang F. Jadi karena paling elektronegatif itu F, maka elektronegativitas F itu bisa kita katakan makin besar dalam satu periode ini gitu ya. Jadi kalau dia itu mudah menerima elektron atau mudah menarik elektron, berarti elektronegativitasnya besar gitu ya. Kalau susah menarik elektron, berarti elektronegativitasnya kecil gitu. Oke? Itu penjelasannya teman-teman. Jadi untuk sifat periodik nanti yang perlu kalian pelajari 4 itu. Kemudian insya Allah nanti kita lanjutkan ke contoh-contoh soalnya, karena kalau dibuat dalam satu video nanti terlalu panjang ya. Jadi selamat belajar teman-teman, tetap semangat, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.